Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Raden Kiai Haji Raden Najib Abdul Qadir hafizahullah, Raden Kiai Haji Abdul Hamid hafizahullah, Raden Kiai Haji Haidar Abdul Qadir hafizahullah, dan para masyayikh, para guru-guru saya semuanya di Kerapia, Pak Kiai Muhtaram Busro, Pak Kiai Muhtaram Ahmad, Pak Kiai Ihsanuddin, dan para kiai-kiai lain yang tidak bisa disebut satu persatu semuanya hafizahumullah. Wabil khusus panjenenganipun Gus Baha atau nama lengkapnya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim hafizahullah yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini, para alumni mutakharrijin ya, peserta semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan semuanya, para kawakis keturunan zuriyah dari Mbah Kiai Muhammad Munawir semuanya yang saya muliakan hafizahumullah. Yang pertama, sebenarnya saya harus menyampaikan sesuatu yang berat buat saya karena Yun sewu Bapak Ibu para kiai, ya ini selama saya menjadi pembicara narasumber justru yang paling berat hari ini ya. Beberapa kesempatan untuk menjadi narasumber di forum-forum ilmiah ya, justru hari ini yang menurut imat saya jadi beban. Mungkin para peserta merasa ini berkah kehadiran Gus Baha ya, tapi bagi saya sisi lain ini menjadi musibah karena harus bersanding dengan Gus Baha ya. Saya mengatakan saya lebih senang menyebut bersanding, bukan bertanding, apalagi bersaing ya. Ini penting saya garis bawahi. Untuk itu saya mengarang satu syair, tolong digoreksi Gus Baha ya. Ya, nyun sewu sebagai ungkapan rasa berat saya, tapi sekaligus takziman wa ikroman para kiai masyayikh di Kerapia, saya tulis syair begini sebagai mukadimah nih Pak Ihsan ya. Saya ini dipelkodo oleh Pak Ihsan ini ya, Masya Allah. Walastu laikon bijanibi Gus Baha lakinnahu amrun tolabahul kuyaha al-fudala fajaratu ala hadha sam'an wa ta'atan rajian minallahi rahmah wa syafa'ah wa tahsilan lil fawaid wa durus wal ma'lumah minal alim al mutabahhir ilman wa hikmatan wa huwa Gus Baha. Paham ya? Saya kira itu, mohon maaf Gus kalau syair ini ada yang keliru. Saya khawatir nanti dikritik seperti waktu Pak Kiai Agus Maftuh menulis dikritik habis-habisan oleh Gus Baha. Maka saya terus terang untuk bisa istifadah sama Gus, saya khusus sholat hajat mohon ya dan Fatihah kepada Gus Baha sekaligus menyambungkan sanad dengan Gus Baha ya. Karena saya juga muridnya Gus Baha tapi min khilali media sosial. Tadi saya sudah matur sama Gus Baha, Gus saya ini juga murid jenengan, kalau malam saya nyetel di Facebook itu kan ada YouTube-nya banyak ya, dan luar biasa hari ini saya kira kita bersyukur ini rahmat Allah kita dipertemukan dengan para kiai, orang-orang alim, wabil khusus juga Gus Baha yang jauh-jauh datang dari Demak ya untuk memberikan ilqa ya, ilqa muhadarah al-qayyimah fi hadal majlis. Tentu ini patut dan wajib kita syukuri. Baik Bapak Ibu, para kiai, para peserta, alumni semuanya yang kami muliakan,
Saya di sini sedikit untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan tema penguatan tradisi keilmuan pesantren dan tantangan era 4.0. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Ihsan atau Pak Kang Ihsan, jadi beliau juga sudah mulai viral lewat YouTube-nya, namanya Kang Ihsan, silahkan dikunjungi ya teman-teman ya. Beliau ini juga viral juga ya di medsos ya, jadi memang saya kira ini juga bagian dari respon tantangan 4.0. Tapi sebelum itu saya ingin menyatakan bahwa istilah 4.0 mungkin sebagian teman-teman para santri ya sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Ini ada sejarahnya. Jadi ini kaitannya dengan revolusi industri ya. Yang pertama disebut dengan 1.0, itu abad 17 ya, revolusi industri yang sejak awal ditemukan mesin uap ya. Kemudian bergeser ya, namanya eranya dulu nyun sewu, pabrik-pabrik menggunakan tenaga manusia, lalu bergeser menjadi menggunakan mesin uap, maka disebut dengan 1.0. Kemudian bergeser menjadi namanya 2.0, era yang kedua, revolusi industri yang kedua, ditemukan listrik ya. Kemudian bergeser menjadi namanya 3.0, ditemukan internet, komputer maksud saya. Dulu komputer nyun sewu bapak-bapak ya, para mukharijin dulu gedenya tuh satu rumah ya, tapi kemudian mengecil ya. Nah sekarang kita masuk namanya era 4.0 ya, generasi keempat setelah ditemukan ya, perkembangan teknologi terbaru, semuanya serba cepat, termasuk yang kemudian disaksikan ada medsos dewasa ini, semuanya bisa dikopi dengan cepat ya. Panjenengan dulu kalau mau cari hadis ya, satu saja, dulu waktu saya belajar hadis harus mencari sampai 1 minggu untuk tahrij hadis satu, tapi sekarang setidaknya matanya bisa ditemukan dengan mudah melalui alat-alat teknologi terbaru. Nah ini saya kira pergeseran dari revolusi industri. Sekarang kita masuk yang ke 4.0. Nah eksistensi pesantren di era 4.0 memang menghadapi tantangan yang semakin berat ya, terutama tantangan globalisasi dan kompetisi dunia pasar bebas ya. Oleh sebab itu saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua. Di satu sisi tadi Pak Kiai Ihsan sudah menyebut bahwa ada riset yang menunjukkan melemahnya tradisi turos keilmuan pesantren ya, di mana nyun sewu kalau dulu tamat aliyah itu alfiyah sudah hafal dengan syarahnya dan sebagainya, mungkin generasi sekarang justru sebagian mengalami penurunan. Oleh sebab itu penguatan tradisi keilmuan pesantren saya kira menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Sebab di antara 3 fungsi pesantren yang inti itu, yang pertama adalah pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin ya. Jadi lembaga untuk mendalami ilmu agama. Ini sebagaimana yang disebut di dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli minhum ta'ifatun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Terima kasih Yai. Jadi bahwa mestinya tidak semuanya ya, ayat ini dulu sababun nuzulnya, konteksnya ya, ketika ada orang pada dikritik tidak mau ikut perang ya, lalu setelah muncul kritik ya, akhirnya orang semangat semuanya pengen pada ikut perang, lalu kemudian turun ayat yang menunjuk jangan semuanya ikut perang di medan perang, harus ada ya beberapa orang atau taifah ya yang
mendalami ilmu agama ya, mengaji ini di Madinah ya bersama Rasul, dan besok kalau dia kembali ke kampung halamannya mereka memberikan peringatan kepada masyarakatnya. Nah, saya kira para santri ini menjadi salah satu pesan penting bahwa jangan semuanya, misalnya mohon maaf kalau dimaknai secara kontekstual, mungkin tidak semuanya santri terlibat di dunia politik kalau konteks sekarang ya, tidak semuanya di urusan apa itu pengetahuan umum, tapi juga ada yang mendalami ilmu agama ya, karena ini bagian dari pesan penting ya di surat At-Taubah 122. Yang ingin saya underline kata-kata liyatafaqahu fiddin. Kata liyatafaqahu fiddin terambil dari kata faqiha yafqahu ya. Itu ternyata kalau kita baca di kamusnya, kata faqiha itu artinya faham ya, faham dengan sampai yang detail-detail ya. Kemudian di situ redaksinya liyatafaqahu ada tambahan ta, itu menunjukkan kesungguhan. Ini maknanya apa? Kalau kita sudah nawai itu jadi santri le ngaji sing tenanan ya. Tapi nyun sewu para kiai ya, saya mohon maaf ini ya, saya membuat kategori santri itu macam-macam kiai ya, dan mohon maaf jangan ini tidak disalahpahami karena mungkin ada istilah yang kurang berkenan ya. Jadi santri itu, ini saya pernah sampaikan di hadapan para pendeta ketika sebagian pendeta pada ikut live in di pesantren lingkar studi Quran di rumah. Nah, saya bilang kepada pendeta, para pendeta, Pak Pendeta, ini santri itu ada banyak kategori. Yang pertama disebut dengan santri mukim. Saya kira yang hadir di sini kebanyakan adalah santri mukimin, yaitu santri yang tinggal di pesantren dan ikut ngaji dengan kiai dengan tekun. Tekun saja pakai kof, tekun gitu kan ya. Nah, itu mukim, santri mukim. Yang kedua itu namanya santri kalong. Santri kalong itu yang dari rumah datang ya ke pesantren untuk mengaji ya. Kemudian yang ketiga itu namanya santri live in. Santri live in itu kadang hanya beberapa hari untuk belajar ya, seperti misalnya ada kunjungan untuk belajar apa tentang tema-tema khusus selama 15 hari atau 1 minggu, itu namanya santri live in. Nah, yang berarti yang kategori keempat Pak Kiai Muhtaram, namanya santri kampret. Santri kampret itu yang tidak mau mengaji ya. Tapi ini sebelum ada istilah kampret dan cebong Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf jangan tidak disalahpahami ya. Nah, saya ingin menyampaikan nah, liyatafaqahu fiddin kira-kira kategorinya yang santri mukim atau santri kalong yang tekun-tekun tadi ya, supaya bisa mendapatkan ikut menyambungkan sanad dengan para kiai, para ulama ya, sehingga insya Allah tradisi penguatan turos itu menjadi kuat ya. Nah, itu fungsi yang pertama pesantren. Yang kedua, fungsi kedua, pesantren itu punya fungsi namanya sebagai lembaga dakwah. Dan saya kira ini juga menjadi tantangan kita sendiri. Karena apa? Karena era medsos yang sedemikian cepat, nyun sewu Bapak Ibu juga menyaksikan betapa juga ada narasi-narasi agama yang begitu mudah dikonsumsi di era milenial tadi, yang seringkali tanpa saringan ya. Oleh sebab itu tantangan para santri adalah bagaimana juga bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui ilmunya para ulama ya, dengan kajian di pesantren yang saya kira Gus Bahak sudah melakukan itu dulu. Setahu saya Gus Bahak tidak kerso direkam di medsos kan, tapi mungkin karena melihat betapa tantangan di luar juga sulit, maka kehadiran Gus Bahak di media sosial saya kira menjadi alternatif yang luar biasa. Dan ini adalah insya Allah bagian dari rahmat Allah untuk menjadi narasi-narasi pesantren yang menyebarkan nilai-nilai Islam, dakwah yang rahmatan lil alamin, nilai-nilai moderasi yang luar biasa. Aplaus untuk Gus Bahak dulu ya, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Baik, itu yang ketiga. Tugas pesantren itu adalah sebagai lembaga pemberdayaan umat. Nah, jadi
dulu para kiai ya, para kiai dan juga santri ya, di samping ngaji ya, itu ternyata apa? Mereka juga melakukan pemberdayaan umat ya, baik di bidang ekonomi, di bidang keahlian yang lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau 3 fungsi pesantren ini bisa kita revitalisasi, kita teguhkan kembali, saya kira menghadapi era 4.0 kita insya Allah akan tetap bisa eksis. Sehingga gerakan ayo mondok, kemudian kalau gak mondok gak keren ya, saya kira ini juga menuntut buat kita para santri juga para kiai untuk membenahi pesantren menjadi sebuah pesantren yang insya Allah akan menjadi alternasi dalam rangka membekali para generasi bangsa ini ya ke depan menjadi generasi yang hebat, generasi yang pinter dan berkarakter, yang disebut dengan istilahnya SDM, sumber daya manusia. Bekalnya 3 ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan mental attitude, sikap mental dalam bahasa agama, yaitu iman dan takwa ya. Yang kedua bekalnya adalah knowledge atau al-ma'rifah, pengetahuan tadi, penguatan turos ya di satu sisi, dan juga al-mu'asirah, kontemporaritas di sisi lain. Saya kira ini juga menjadi PR buat kita ya. Oleh sebab itu tadi Pak Kiai Ahmad ya, Pak Kiai Muhtaram Ahmad tadi sudah mengutip sebuah jargon pesantren, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini saya kira penting. Jadi di satu sisi kita tetap menjaga tradisi, nilai-nilai lama yang masih layak, dan juga mengambil nilai-nilai baru yang lebih maslahah. Meskipun mohon maaf kadang-kadang istilah ini sering diplesetkan ya oleh sebagian santri, katanya al-muhafadzah 'alal qadimis shalih, yang menjaga istri lama yang masih cakep gitu kan, wal akhdhu bil jadid, mencari istri baru yang lebih cakep katanya ya. Penyimpangan ya, pembajakan dari adagium para kiai yang sebenarnya tujuannya tadi menjaga turos lama, tapi juga mengambil dimensi-dimensi baru yang lasa. Mungkin kalau boleh saya mengusulkan ditambah satu lagi, yakni apa? Wal ikhtira bil jadidil aslah, itu artinya menciptakan yang baru yang lebih maslahah. Jadi ada kreativitas. Apa itu kreativitas? Willingness to create something new. Nyun sewu bapak-bapak, kalau mirsani ngajinya Gus Bah lewat baik mubasyarah langsung maupun min khilali medsos ya, itu saya kira banyak kreasi-kreasi baru yang diciptakan Gus Bah. Ada istilah gerakan cangkem elek misalnya. ini ternyata maknanya luar biasa itu ya, mustalah jadidah, tapi luar biasa itu ya, untuk counter narasi terhadap kelompok mungkin sebagian yang suka takfir dan kemudian tabdi dan seterusnya ya. Nah, ini sesuatu yang menurut imat saya luar biasa, dan kita bisa mengambil istifadah dari apa yang disampaikan oleh beliau itu. Bapak Ibu, para peserta semua yang kami muliakan, para kiai semua yang kami hormati. Nah, jadi itu yang kedua, yakni knowledge. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah al-maharah atau skill, keahlian. Ini juga bagian yang harus dimiliki oleh para santri ke depan untuk menghadapi tantangan yang luar biasa. Yakni keahlian, skill, keterampilan, baik soft skill maupun yang hard skill ya. Oleh sebab itu saya kira para santri tidak hanya, sisi lain tidak hanya mengaji kitab-kitab kuning, tetapi juga nyun sewu perlu memiliki keterampilan terkait dengan perkembangan teknologi terbaru. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Mas Ihsan ini, jadi membuat video-video yang itu isinya saya kira juga ilmu-ilmu pesantren, supaya bisa dikonsumsi bukan hanya oleh masyarakat pesantren tapi juga di masyarakat sana ya. Ini bagian dari keterampilan saya kira untuk yang dihubungkan dengan era 4.0, jadi bahwa ilmu bisa disebarkan ya. Salah satunya di menghadapi era 4.0 adalah lewat dunia medsos itu ya. Sehingga apa, paradigmanya nyun sewu sedikit bergeser, dan saya melihat para kiai sudah banyak mengalami apa yang disebut dengan pergeseran paradigma. Kalau dulu yang namanya orang ngaji ya santri datang ke kiainya,
Tapi sekarang sangat mungkin sebagian kiai ya karena melihat tantangan yang luar biasa, para kiai mau hadir. Nyun sewu termasuk Gus Bah kerso rawuh di biduan ngaji dengan masyarakat di situ padahal rumahnya jauh di sana. Ini adalah sebuah saya kira sebuah paradigma baru, bahwa paradigma lama yang namanya sumur didatangi sekarang justru ya sumur mendatangi. Ini juga sebuah kearifan baru yang menurut imat saya sangat patut kita apresiasi, bahwa beliau dengan ketawaduannya, dengan kesederhanaannya berkenan untuk mengajar para masyarakat, para santri muhibbin yang kita semuanya bisa menikmati, yang bisa langsung mubasyarah monggo, yang tidak setidaknya melalui dunia medsos atau lewat Facebook atau YouTube beliau itu. Baik, Bapak Ibu, para peserta semua yang kami muliakan. Nah, tapi kemudian ada beberapa hal yang saya coba usulkan di sini, beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan ya terkait dengan penguatan tradisi keilmuan. Yang pertama adalah saya nyebut terkait dengan konten dan penyajian kurikulum. Jadi kitab-kitab yang digaji di pesantren sekali lagi adalah kalau bisa juga memadukan ya al-indimaj atau al-jam'u bainat turas wal mu'asirah. Jadi memadukan antara turas dan kontemporaritas ya, supaya kita tidak jumud, tidak mabni ala sukun ya dalam bahasa pesantrennya ya, tidak stagnan. Itu saya kira penting ya. Asumsinya adalah bahwa ada kadang-kadang contoh-contoh di kitab kuning yang mungkin kalau dibaca untuk menghadapi problem kekinian sudah tidak kompatibel lagi ya. Ada beberapa kasus dan contohnya kadang-kadang unik. Saya masih ingat ketika saya mengaji misalnya sama Mbah Kiai Warsun dulu mengaji kitab Muhadzab ya, ada contoh-contoh yang Mbah Kiai Warsun sendiri mengkritik gitu. Ini contoh-contoh ini kita wis rapati up to date gitu kan ya, sehingga perlu diberi contoh baru. Contoh yang paling sederhana misalnya hampir semua ustadz kalau ngasih contoh fardu kifayah itu contohnya sholat jenazah aja gitu, nggak bergeser dari itu. Padahal ada contoh yang lebih kontekstual di antara fardu kifayah, misalnya bahwa seorang santri perlu ada yang menjadi dokter, perlu ada yang menjadi ahli kimia, perlu ada yang menjadi ahli nukril misalnya, perlu ada yang menjadi ahli IT dan sebagainya, sehingga apa, fardu kifayah tidak dipahami hanya pada kasus sholat jenazah saja ya. Ini misalnya contoh yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah aspek metodologi ya. Ada kaidah mengatakan bahwa at-thariqah ahammu minal maddah, bahwa metodologi lebih penting ketimbang materi. Saya kira ini juga menjadi sesuatu yang penting dipertimbangkan, bahwa proses dan prosedur strategi pembelajaran di pesantren ini juga mungkin perlu diperkaya ya. Jadi maka saya kira tradisi bahsul masail ya, kemudian as-su'al wal jawab ya, termasuk kalau kita lihat pengajian Gus Bah itu juga ada tanya jawab ya, supaya hal-hal yang kurang jelas bisa diklarifikasi lebih jauh. Kemudian penggunaan misalnya PowerPoint untuk menjelaskan materi-materi pembelajaran yang bisa mempermudah pemahaman, bahkan ketika menjelaskan kitab nahwu, shorob dan sebagainya, ini bisa dipahami dengan mudah oleh para santri. Ini menjadi sebuah keniscayaan yang penting untuk kita pertimbangkan ke depan dalam rangka penguatan tradisi keilmuan. Kemudian yang ketiga, saya mohon maaf, mungkin ini tidak semuanya cocok ya, yakni sistem kontrol dan penjaminan mutu atau yang disebut dengan domanul jaudah. Jadi apakah misalnya proses pembelajaran di pesantren ini bisa efektif, sudah efektif atau belum? Ini perlu ada evaluasi. Jangan sampai misalnya ngaji selalu diulang-ulang terus. Jadi sejak katakanlah kelas 1, kelas 2 babnya bab toharoh terus sampai kelebus gitu kan ya. Jangan sampai. Kalau kita mau belajar sedikit dalam tradisi di Iran misalnya ya, ada kawan saya yang pernah ke Iran, yang namanya hauzah atau pesantren di sana itu ternyata terintegrasi. Kalau misalnya seorang santri pindah dari santri A ke santri B, itu ada kelanjutannya. Oh, kamu sudah ngaji kitab apa? Lah nanti dilanjutkan di pesantren berikutnya, itu nyambung. Nah, saya kira ini juga menjadi tugas berat dari RMI, bagaimana nanti ketika ada santri itu pindah, itu kita
kitabnya bisa terus nyambung meningkat ya, sehingga tidak kemudian terkesan hanya qiraah mutakariroh yang diulang-ulang sehingga tidak ada peningkatan yang lebih signifikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami, dua poin lagi 5 menit ya. Kaitannya dengan tantangan, jadi tantangan pertama itu adalah tantangan globalisasi yang salah satunya adalah penyebaran berita hoax. Ini juga penting diantisipasi para santri kita semuanya, bahwa ternyata orang sekarang telah melakukan apa yang saya menyebut namanya reduksi. Yun Sewu, salah satu contohnya yang pernah penyebaran meme Bapak Ibu. Meme itu ada sekarang, saya baru saja dapat meme dari salah seorang jamaah. Tulisannya begini: anak yang soleh adalah tidak melakukan tahlilan buat bapak ibunya. Lalu di situ ada narasinya bahwa Sayyidina Umar melarang niyahah, makan minum bagian dari niyahah maka dilarang. Dan tidak ada penjelasan di situ siapa yang membuat meme, lalu itu viral. Lalu kemudian disampaikan ke saya, gimana ini dia, salah seorang ibu itu tanya, gimana ini Ustaz, meme begini. Saya jawab, mohon maaf, yang menyebar meme itu menurut imat saya dia tidak paham bahasa Arab ya. Jadi di dalam meme tadi tersebut bahwa makan minum di acara tahlilan itu bagian dari niyahah, padahal niyahah itu artinya meratapi karena ketidakikhlasan ketika ditinggal mayit atau jenazah tadi, dengan misalnya menyobek-nyobek baju atau ngerauti wajahnya, itu niyahah yang dilarang Nabi. Tapi kalau kemudian Yun Sewu pas kita tahlilan di situ ada makan minum ya biqadril mustata, karena sahibul baitnya adalah ingin memuliakan para tamunya, menurut imat saya itu sah-sah saja. Yang penting tidak diambilkan dari harta anak yatim. Kemudian tahlil itu saya jelaskan juga kepada ibu yang bertanya, intinya adalah mendoakan dari kata halala ya yuhallilu, membaca la ilaha illallah dengan rangkaian doa yang dirumuskan oleh para ulama, mendoakan almarhum supaya mendapat ampunan, diterima amal baiknya dan sedekah yang diberikan semoga Allah sampaikan kepada almarhum atau almarhumah. Semua itu ada dasarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya kira juga bagian dari tantangan kita menghadapi di era global, era 4.0 itu. Yang kedua, tantangan tentang radikalisasi Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu sekali lagi turas pesantren penting diperkuat, karena ini menjadi basis moderasi kita di dalam menyampaikan pesan-pesan Islam, sehingga wasatiyatul Islam, Islam wasatiyah, Islam moderasi yang menjadi the nature of Islam, karakter dasar Islam tetap bisa kita pertahankan. Mengapa? Karena ini juga disebut tegas ya di surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ini yang menarik Nyun Sewu Bapak Ibu, ayat ini posisinya persis di tengah. Jadi surat Al-Baqarah itu jumlahnya 286, ayat ini ada di tengah-tengah, yakni 143, untuk menegaskan betapa pentingnya sikap wasatiyah tadi, sikap moderasi di dalam menjalankan nilai-nilai ajaran Islam, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Saya kira itu beberapa poin yang sedikit bisa kami sampaikan ya. Yang terakhir saya hanya ingin mengutipkan kembali ya terkait dengan narasi yang pernah disampaikan oleh Mbah Kiai Ali Maksum ya, bahwa kita ternyata punya tanggung jawab ya penting ya, ketika kita di satu sisi ya mengajari masyarakat supaya bagaimana bisa meninggal dengan baik. Ternyata ada narasi penting dari beliau ya, bahwa di situ saya katakan liman yu'allimu annas ya an yamut ya,
bagi orang yang mengajari, wajib bagi orang yang mengajari manusia supaya bisa meninggal dengan baik, ya, an yu'allima annas, ya, mengajari manusia an yahya, ya, bagaimana juga hidup dengan baik, ya. Saya kira supaya hidup kita baik lagi-lagi adalah membekali, ya, dengan ilmu, ya, yang diajarkan oleh para kiai melalui tradisi, ya, turos pesantren dengan segala pengembangan dan modifikasinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ya, dan saya mohon maaf apabila di dalam menyampaikan ini ada kekeliruan, kekhilafan. Saya mohon koreksi dari Gus Baha sebagai orang yang alim mutabahir, ya. Maka saya ucapkan sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairal jaza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.